ذكرانا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معيز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا واحد يا أحد يا صمد قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا عليم يا بر يا تواب يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا ولمشايخنا وتلاميذنا
جميع أهلنا ومن اتبعنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة الأحياء والأموات عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونوّر قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعيدنا والقربى رجاؤنا آخرا ينالنا بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah sore hari ini kita dapat bertemu kembali di Majlis Ar-Raudhah yang khusus untuk ibu-ibu dalam keadaan sehat wal afiah. InsyaAllah yang sehat semakin sehat, yang belum sehat menjadi sehat ya, InsyaAllah, amin Allahumma amin. Mulai hari ini menyambut datangnya bulan Maulid, InsyaAllah kan tanggal 13 kalau enggak salah awal ya, 13 Januari itu awal Maulid. Jadi masih kurang berapa hari lagi, sudah dekat kan, 2 minggu kurang lebih persiapan menghadapi bulan Maulid. Saya setiap Rabu akan membawakan kisah-kisah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Insyaallah kalau kita kenal sahabat, nanti kita bisa mengerti bagaimana kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sore hari ini saya akan mengajak semuanya mengenang sahabat yang bernama Abu Darda. Sahabat yang bernama Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Darda, beliau ini termasuk sahabat yang hidupnya sangat-sangat sederhana. Ya, hidupnya sangat-sangat sederhana. Jadi bakat jadi orang kaya, tapi beliau enggak mau jadi orang kaya. Itu Abu Darda. Ya, bakat jadi orang kaya tapi tidak mau jadi orang kaya. Itu Abu Darda. Akan saya bacakan ceritanya seperti ini. Nahadha Uwaimir bin Malik al-Khazraji al-Mukanna bi Abi Darda min naumihi mubakiran wa madha ila sanamihi alladhi nasabahu fi ashrafi makan min baitihi fahayyahu wa dhammakhahu bi anfasi ma hawahu madjaruhu al-kabir min at-tib thumma alqa alaihi thawban jadidan min fakhrir al-harir ahdahu ilahi bil amsi ahadut tujjaril qadimina alaihi minal yaman. Walamma irtafa'atis syamsu ghadara Abu Darda manzilahu mutawajjihan ila madjarih fa idza shawari'u yathriba wa turuqatuha tadhiqu bi atba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hum a'iduna min badrin wa amahum afwajul asra min quraisyin fazwarra anhum lakinnahu ma labitha an aqbala ala fatan minhum yantami ila al-Khazraj وسأله عن عبد الله بن رواحة فقال له الفتى الخزرجي لقد أبلى في المعركة أكرم البلاء وعاد سالما غانما وطمأنه عليه ولم يستغرب الفتى سؤال أبي الدرداء عن عبد الله بن رواحة لما كان يعلم الناس جميعا من أواصر الأخوة التي كانت تربط بينهما ذلك لأن أبا الدرداء وعبد الله بن رواحة كانا متآخيان في الجاهلية falamma ja'al islamu i'tanaqahu ibnu Rawahah wa arada anhu Abu Darda. Sampai di sini dulu. Ini cerita sebelum Abu Darda masuk Islam. Diceritakan dari awal ya. Awalnya Abu Darda ini adalah seorang sahabat dari suku Khazraj. Di Madinah itu ada suku Aus, ada suku Khazraj. Nah, Abu Darda dia dari suku Khazraj. Pada suatu hari Abu Darda yang nama aslinya adalah Uwaimir bin Malik. Uwaimir bin Malik, beliau punya di rumahnya itu sebuah patung. Dulu kan orang-orang jahiliyah yang disembah adalah patung. Sekarang orang-orang modern juga banyak yang nyembah patung tapi enggak sadar. Apa patungnya? Ya, walaupun enggak disembah beneran gitu ya, enggak disembah, tapi jadi utama. Patungnya bisa ngomong, patungnya bisa nyanyi, patungnya bisa joget. Apa itu? TV. Ya, yang enggak disembah, bukan disembah dalam arti menyembah, tapi menjadi sesuatu yang kalau enggak punya TV rasanya seperti kehilangan dunia dan segala isinya. Betul ya? Sebagian orang kan seperti itu. Kalau satu hari rumah tanpa suara TV ya rasanya tidak enak. Sudah. Bahkan kalau sholat yang diingat bukan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi yang diingat adalah TV-nya. Ada orang-orang yang seperti itu. Semoga kita nanti malam gak begitu dan seterusnya. Ya, kalau kemarin-kemarin mungkin seperti itu, semoga setelah ini tidak seperti itu lagi. Nah, Abu Darda punya patung. Patungnya besar. Bangun pagi-pagi yang dicari adalah patungnya. Ya, luar biasa ini, bangun tidur tuh yang dicari adalah patungnya. Jadi beliau semasa masih jahiliyah, masih nyembah patung, itu taat beribadah. Ya, taat beribadah ala patung. Bangun tidur, beliau langsung madha ila sonamih, masuk ke ruangan yang di situ ada patungnya. Nah, kalau kita yang beragama Islam bangun tidur mestinya berangkat ke masjid sholat subuh. Ini ndak, bangun tidur masuk ke musola patung nih. Ya, tempat dia nyembah patungnya. Di situ dia sudah letakkan patungnya, nasabahu fi ashrafi makanin min baiti. Diletakkan patung itu di tempat yang paling bagus di rumahnya. Coba bayangkan kalau kita naruh Al-Qur'an belum tentu di tempat yang paling bagus. Ayo atau hayu? Ayo ya. Iya kan? Naruh Al-Qur'an belum tentu di tempat yang paling bagus. Seadanya tempat. Itu menunjukkan penghormatan kita pada Al-Qur'an masih
Masih tipis gitu ya. Belum benar, belum besar. Ini sahabat belum masuk Islam, masih menyembah patung. Patungnya ditaruh di tempat yang paling bagus. Kemudian fahayyahu wa dhammahu bi anfasi ma hawahu madjaruhul kabir min at-tib. Kemudian beliau mengucapkan salam kepada patungnya. Kalau mungkin orang sekarang ketemu hey friend gitu ya. Itu kalau sama temannya. Ini sama patungnya ucapan salam artinya disembah patung tersebut, kemudian diberi parfum yang paling bagus yang bisa beliau beli dengan hasil perdagangannya. Jadi patungnya disemprot parfum. Parfumnya paling bagus dan paling mahal. Kemudian wa alqa alaihi thauban jadidan. Patungnya dikasih pakaian baru. Ya, dikasih pakaian baru, juga pakaian yang terbaik. Jadi patungnya ini dirawat. Dikasih pakaian bagus, dikasih parfum yang bagus, kemudian disembah. Walam martafa'atis syamsu. Ini terjadi sebelum matahari terbit. Setelah matahari terbit, Abu Darda segera pergi ke tokonya. Berangkat ke pasar menuju toko. Nah, ternyata saat itu jalanan di kota Madinah dipenuhi dengan para sahabatnya Nabi Muhammad SAW yang baru saja pulang dari perang Badar. Ya, sahabat baru pulang dari perang Badar. Nah, saat itu Abu Darda ketemu dengan seorang pemuda, dia nanya, "Gimana kabar sahabat saya? Abdullah bin Rawahah." Abdullah bin Rawahah udah masuk Islam. Abdullah bin Rawahah ini temannya Abu Darda semasa jahiliyah. Teman ketika Abdullah bin Rawahah masuk Islam juga tidak meninggalkan pertemanannya dengan Abu Darda. Kenapa? Ya, selama itu tidak mengganggu ibadah, maka bergaul dengan siapapun itu diizinkan. Ya, bahkan kalau bisa pergaulan itu digunakan untuk mendakwahkan Islam. Ini Abdullah bin Rawahah ditanya, "Bagaimana kondisi sahabat saya Abdullah bin Rawahah?" Dikasih tahu, "Sahabatmu selamat tapi ya penuh dengan luka." Ya, selamat tapi penuh dengan luka. Tapi orangnya selamat, oke saja, tidak jadi masalah. Nah, kemudian lakinna dzalika lam yaqta' ma bainar rajulain min fathiqil awasir. Idzalla Abdullah bin Rawahah yata'ahdu Abu Darda biziyarah wa yad'uhu ila Islam. Abdullah bin Rawahah tahu sahabatnya yang namanya Abu Darda ini belum mau masuk Islam, tidak putus asa, pengen saudaranya ini masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena udah sahabat karib seperti saudara sendiri, bahkan terasa lebih dari saudaranya sendiri. Mikirnya begini, saya masuk Islam, surga, ini teman saya masuk neraka. Maka beliau berpikir gimana caranya agar Abu Darda masuk Islam. Nah, ketika Abu Darda ini pergi ke pasar, ya Abu Darda pergi ke pasar, masuk ke tokonya, Abdullah bin Rawahah wasala Abu Darda ila majrih wa taraba ala kursihil ali wa jala yabi wa yashtari wa ya'muru ghilmanahu wa yanhahum wa huwa la ya'lam syai'an mimma yajri fi manzilih. Sementara Abu Darda masuk di tokonya, duduk di kursinya, kemudian memerintahkan pembantu-pembantunya untuk A, untuk B berjualan, jual beli. Saat itulah Abu Darda enggak paham apa yang terjadi di rumahnya. Ternyata di rumahnya kedatangan seorang tamu. Siapa tamunya? Tamunya adalah Abdullah bin Rawahah. Fa fi dzalikal waqt kana Abdullah bin Rawahah yamdi ila baiti sahibih Abi Darda wa qad azama ala amrin. Pada saat itulah Abdullah bin Rawahah berangkat ke rumah Abu Darda, punya satu tekad. Ya, punya satu tekad. Ternyata di situ walamma balagal bait ababahu maftuhan wa absara Ummad Darda fi fina'ih. Saat sampai di rumah Abu Darda, Abdullah bin Rawahah lihat pintu rumah terbuka, kemudian di luar rumah itu di depan tampak istri Abu Darda ada di situ. Maka berkatalah Abdullah bin Rawahah kepada istrinya Abu Darda, "Boleh enggak saya masuk?" Mana Abu Darda? Abu Darda ke pasar. "Boleh enggak saya masuk rumah ini?" "Oh, silakan masuk." Maka Abdullah bin Rawahah masuk. Nah, masuk itu yang dituju mana? Kamar, di mana di kamar itu ruangan tersebut ada patungnya Abu Darda. Jadi masuk ke musola dalam arti tempat penyembahan patung, bukan tempat untuk sholat. Masuk ke situ. Nah, sampai di sana dakhala Abdullah bin Rawahah ila hujratil lati wada'a fiha Abu Darda sanamah
wa akhraja qadduman ahdharahu ma'ah. Ternyata Abdullah bin Rawahah sudah bawa kapak. Kapaknya itu disimpan di balik baju. Begitu sampai di ruangan di mana di situ ada patungnya, maka segera Abdullah bin Rawahah mengeluarkan kapaknya, wa mala 'ala sanam wa ja'ala yuqatti'uhu bihi wa huwa yaqul ala kullu ma yud'a ma'allahi batilun, ala kullu ma yud'a ma'allahi batilun. Sambil mengatakan segala sesuatu yang disembah selain Allah itu enggak benar. Maka beliau berkata seperti itu sambil patungnya dihancurkan berkeping-keping, dipotong berpotong-potong. Jadi kalau orang itu ya, ibu kan suka beli balungan tuh ya. Nah, balungan tuh dicacah-cacah sampai kecil-kecil begitu kan. Ini patungnya juga dicacah-cacah sampai kecil-kecil. Walamma faragha min taqtihi ghadarul bait wa dakhalat Ummu Darda ila hujratil lati fiha as-sanam fasu'iqat hina ra'athu qad ghada ajdadan wa wajadat ashla'ahu mub'atharatan 'ala al-ardi wa ja'alat talqimu haddaiha wa hiya taqul ahlaktani ya ibn Rawahah, ahlaktani ya ibn Rawahah. Abdullah bin Rawahah keluar. Ketika keluar meninggalkan rumah, istri Abu Darda masuk. Ketika masuk menuju ruangan yang di situ ada patung, langsung kaget. Waduh, ini patungnya hancur, ya, hancur lebur. Bingung dia ini, Tuhannya soalnya. Ya, Tuhannya hancur lebur dan ini Tuhan kesayangannya suaminya. Dia mikir nanti suaminya marahnya seperti apa? Maka sang istri berkata, "Wahai Abdullah bin Rawahah, kamu sudah menghancurkan saya. Kamu sudah membinasakan saya." Lam yamdi ghairu qalil hatta ada Abu Darda ila manzilih. Tidak lama kemudian Abu Darda pulang ke rumahnya. Ya, Abu Darda pulang ke rumahnya. Fara'a imratahu jalisatan 'inda babil hujrah. Ternyata sampai rumah persis di depan kamar di mana di kamar itu ada patung. Abu Darda lihat istrinya lagi duduk dalam keadaan sedih, nangis, takut. Maka Abu Darda nanya, ya, apa yang terjadi dengan dirimu? Kok nangis, sedih, ketakutan wajahnya? Dijawab, aku ke Abdullah bin Rawahah ja'ana fi ghaibatik. Tadi saudara angkatmu Abdullah bin Rawahah pas kamu lagi di pasar, beliau datang ke sini, masuk ke kamar ini dan coba lihat apa yang terjadi. Patungmu dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Abdullah bin Rawahah. Fanadhara ila sanam fawajadahu hutaman. Dilihat oleh Abu Darda, ternyata patungnya udah hancur berkeping-keping. Saat itu beliau marahnya luar biasa, mau berangkat, mau menghajar Abdullah bin Rawahah. Tapi kemudian mikir, subhanallah, dapat hidayah. Ini patung kalau benar nih Tuhan, ya. Ini patung kalau ini benar Tuhan, pasti dia akan bisa membela dirinya. Gak mungkin dia dihancurkan diam saja. Lain kok dihancurkan berkeping-keping, dia tidak membela diri. Akhirnya Abu Darda berkata, laukana fi hadzal sanam khairun la dafa'al adza an nafsih. Kalau patung ini memang punya kebaikan, pasti dia mampu membela dirinya sendiri. Akhirnya dia pun langsung Abu Darda berangkat mencari Abdullah bin Rawahah. Ketika ketemu Abdullah bin Rawahah, ngomong, antarkan saya mau menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ketemu Rasulullah SAW, langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Masuk ke dalam agama Islam. Ini kisah masuk Islamnya Abu Darda. Amana Abu Darda mundu lahzatil ula billahi wa rasulih imanan khalata kullu dzarratin fi kiyani. Abu Darda ketika masuk Islam enggak setengah-setengah. Begitu masuk Islam, Islam itu masuk ke dalam hatinya dan ke seluruh sekujur tubuhnya. Kalau kita ini Islam alhamdulillah, tapi Islam kita ini masih setengah atau seperempat atau berapa persen ini? Ya, keimanannya nih. Kalau Abu Darda enggak, keimanannya total, ya, keimanannya total. Wa nadimana daman kabiran ala ma fatahu min khairin. Kemudian nyesel luar biasa. Kenapa kok enggak dari dulu saya masuk Islam? Kenapa saya enggak ikut perang Badar? Kenapa telat masuk Islamnya sehingga ketinggalan banyak kebaikan. Wa adraka idrakan amikan ma sabaqahu ilaihi ashabuhu min fiqhi dinillah
wa hifdzi kitabillah wa ibadatin wa taqwa iddakharuhuma li anfusihim 'indallah. Akhirnya beliau nyesel, kenapa saya kok enggak ngapalkan Al-Qur'an seperti teman-teman saya, kenapa enggak ibadah seperti teman-teman saya sejak dulu kala. Nah, ini penyesalan seperti ini kira-kira ada di hati kita enggak? Ya, kenapa kok ket biyen ora tahajud gitu ya? Kenapa dari dulu kok enggak salat duha? Kenapa dari dulu kok enggak bisa ngapalkan Al-Qur'an seperti yang di samping saya ini ya? Ngapalkan Al-Qur'an ya. Seperti teman-teman yang menghafalkan Al-Qur'an. Kenapa kok rambut sudah putih semua seperti ini, gitu kan? Baru tahu. Kenapa enggak dari dulu? Ya, Bu ya. Kenapa sekarang ketika hafalan sudah mulai kendu atau sudah sangat kendu gitu? Ya, dibaca sekali suruh ngulangi udah lupa lagi ya. Kenapa baru sekarang? Kenapa enggak dari dulu? Ini penyesalan yang baik. Ini nyesel yang baik. Nyesel seperti itu Abu Darda. Fa'azama. Karena beliau nyesel, beliau pun tekad akan saya bayar kekalahan saya tempo dulu. Kekurangan saya akan saya bayar. Saya akan perbaiki segala kekurangan saya dengan usaha yang luar biasa. Maka beliau melakukan sesuatu yang luar biasa dengan niat pengen ngejar teman-temannya. Istilahnya kalau berangkat ke Jakarta, yang satu udah naik mobil 5 jam yang lalu, ini sekarang baru berangkat. Nah, kalau pengen bisa nyusul teman-temannya yang enggak pakai istirahat, terus kebut, terus enggak pakai istirahat biar bisa ngejar teman yang sudah berangkat. Itu tekadnya Abu Darda seperti itu. Fansarafa ilal ibadah insirafa mubattilin wa aqbala 'alal ilmi iqbala dhama'an wa akaba 'ala kitabillah yahfazu kalimatih wa yata'ammaku fahma ayatih. Walamma ra'at tujarata tunaghisu 'alaihi ladzatal ibadah wa tufawitu 'alaihi majalisal ilm tarakaha ghairu mutaraddidin wala asifin. Wa qad salahu fi dzalika sa'ilun fa ajaba. Laqad kuntu tajiran qabla ahdi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma aslamtu aradtu an ajma'a baina tijarah wal ibadah falam yastaqim li ma aradtu fataraktu tijarah wa aqbaltu 'ala al ibadah. Walladzi nafsu Abi Darda biyadihi ma uhibbu an yakuna lil yawma hanutun 'ala babil masjid wa la tafutuni salatun ma'al jamaah thumma abi'u wa ashtari fa arbahu kulla yawmin 300 dinar thumma nadhara ila sa'ilihi wa qala inni la aqulu innallaha 'azza wa jalla harramal bai' walakinni uhibbu an akuna minal ladzina la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Nah, dikatakan di sini Abu Darda karena pengen ngejar ketinggalan terhadap teman-temannya dalam ibadah, beliau pun mikir begini, kalau saya kerja, saya akan ketinggalan banyak pengajian dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau saya kerja, pikiran ngurusi bisnis ini tidak bisa membantu saya untuk ngapalkan Al-Quran dengan baik. Tidak bisa membantu saya untuk ibadah dengan baik. Udah, akhirnya Abu Darda berhenti bekerja. Jangan ditiru. Ini ada makomnya sendiri ya. Abu Darda berhenti bekerja, beliau kuat, istrinya juga kuat. Jadi bukan alasan pengen jadi pengangguran, bukan. Memang siap hidup tidak enak. Ya, siap hidup tidak enak, siap hidup berpuasa, siap hidup cuman dengan makan ala kadarnya, enggak pakai gersulo. Ya, enggak pakai berkeluh kesah, aduh kok enggak punya duit, enggak pakai seperti itu. Memang udah tekadnya tidak mau cari uang, ya. Tekadnya mau ibadah. Ini yang kalau begini boleh. Ya, kalau seperti ini Bu, boleh. Jangan nanti tekadnya seperti itu tapi istrinya enggak kuat. Istrinya enggak kuat dipaksa begitu, tidak Bu? Boleh. Istrinya kuat, beliau kuat, keluarganya kuat, ayo jalan bareng-bareng. Ini cepat masuk ke dalam surganya. Nah, beliau pun kemudian ditanya oleh seorang sahabat, kenapa kamu sampai meninggalkan perdagangan? Padahal dulu beliau seorang ahli dagang. Maka beliau menjawab, dulu saya sebelum masuk Islam pedagang. Udah biasa bekerja. Ketika saya masuk Islam dan saya pengen saya bisa kerja yang bagus, ibadah yang bagus. Ternyata enggak bisa. Kalau saya kerja bagus, ibadahnya enggak bagus. Kalau saya ibadahnya maksimal, kerjanya juga enggak bisa maksimal. Akhirnya saya tinggalkan saja nih perdagangan. Saya mau benar-benar fokus ibadah kepada Allah Ta'ala. Demi Allah yang menggenggam jiwaku.
Demi Allah yang menggenggam jiwaku, seandainya sekarang saya punya toko saya ini persis letaknya di